Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang terkasih. Apakah suara saya jelas terdengar? Apakah Ya, suara saya terdengar, jelas terdengar? Pak Titus. Oh ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur ya karena hari demi hari masih dijaga kesehatan kita semua dan juga setiap minggunya Study Center juga berbesar hati terus memberikan seminar gathering ya orang tua dari seluruh orang tua Study Center. Nah, kita juga sangat bersyukur dan berterima kasih juga untuk rekan-rekan semua masih mau bersama-sama mengikuti gathering ini. Rekan-rekan Bapak Ibu semua, kita menyadari bahwa pendidikan terhadap anak remaja tidaklah mudah dan membutuhkan namanya pengalaman demi pengalaman tentunya. Oleh karena itu melalui forum ini, kami berharap kita boleh sama-sama belajar. Saya pribadi juga belajar, kita semua di sini juga belajar melalui bertemu dengan berbagai narasumber tentunya yang menyampaikan informasi. Hari ini kita masih dengan narasumber yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu adalah Ibu Iren. Selamat sore Ibu Iren, apa kabarnya? Ibu Iren masih Ya, bisa? selamat sore Bapak Ibu saudari semua. Puji Tuhan kabar baik. Oke, ya saya kembali memperkenalkan singkat. Ibu Iren ini sangat berpengalaman sekali tentu. Dia adalah seorang public relation manager dan dia juga sudah belasan tahun ya, ada 13 tahun itu dia menjadi youth counselor dan selama 17 tahun dia juga menjadi trainer di dalam character building untuk anak-anak remaja. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu semua, kehadiran Anda pada sore hari ini saya bisa pastikan tidak sia-sia. Karena narasumber kita sangat berkualitas dan kita sudah tidak sabar lagi tentunya mendengar materinya ya. Kalau gitu saya persilahkan untuk Ibu Iren boleh menyampaikan materinya di hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih sudah Titus. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua ya. Senang sekali kita bisa ketemu. Untuk yang Bapak Ibu yang baru ketemu, halo salam kenal juga. Ada orang bilang nggak kenal maka nggak sayang ya saudari ya Bapak Ibu semua ya. Nah, saya berdomisili di Cimahi Bapak Ibu ya, tapi senang sekali hari ini kita bisa ketemu di Zoom ya. Nah, Bapak Ibu saudari semua, saya izin share. Bentar ya. Oke, saya izin share apa yang akan kita belajar bareng-bareng sore hari ini ya. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu, saudari semua, nanti bisa sambil note, ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh langsung ditanyakan di kolom chat ya. Nanti kita bahas sama-sama. Jadi Bapak Ibu, kita akan bahas sore hari ini, kita akan belajar bagaimana peranan kita sebagai orang tua dalam membangun kemandirian anak-anak kita. Ya. Nah, dan hal yang pertama, pastinya kita pengen tahu apa sih sebetulnya keluhan dan curhatnya para orang tua gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua nanti di akhir kita kan akan masuk ke breakout room. Nah, itu wadahnya kita bisa curhat Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Nah, pengalaman saya selama berarti sekitar 20 tahunan ya, memegang family counseling gitu ya, sebagai family counselor dan juga youth counselor. Nah, ini beberapa hal yang sampai hari ini, bahkan ketika saya bareng sama sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru gitu ya, ini beberapa curhatan yang masih saya sering dengar dari para orang tua, apalagi sejak anaknya sekolah di rumah ya. Kalau Bapak Ibu saudari tanya, Bu Iren udah punya anak? Saya punya anak saya sekarang kelas 8. Jadi mungkin ada yang sama nih kayaknya ya, anaknya udah usia SMP gitu ya. Nah, ini curhatan yang saya banyak dengar dari orang tua anak SD, anak SMP, bahkan sampai anak SMA ya. Nah, ini Bapak Ibu saudari boleh sambil baca. Siapa tahu klik, aduh sama banget gitu ya, kayak ngomongin, aduh tugas sekolah makin susah ya.
anaknya yang sekolah, orang tuanya yang repot ya, gitu ya. Terus, aduh saya punya anak egois ya, nggak pernah mau ngerti kondisi orang tua yang dia tahu cuman main game, tidur, makan, ngobrol, main gitu ya. Terus anak saya manja, susah dilepas sendiri, daya juangnya rendah, dikit-dikit mama, dikit-dikit papa, kalau nggak dibantuin mogok, pusing, jadinya akhirnya saya nggak tega kalau saya nggak bantuin kerjaan anak saya. Ya, terus anaknya udah besar nih, tapi kok anak saya nggak punya tanggung jawab ya? Tanggung jawab sama barang sendiri nggak bisa, beresin masalah sendiri nggak bisa. Anak saya tuh udah SD kelas 4, 5, 6, bahkan SMP atau bahkan SMA, tapi nggak punya inisiatif. Segala hal harus disuruh dulu, dimarahin dulu baru jalan. Nggak usah menyuruh yang lain. Suruh mandi aja setengah mati susahnya. Ya, nah ini sering sekali saya dengar keluhan kayak gini. Anak saya tuh ya beresin buku, ngerjain tugas, ada aja tugas yang nggak beres. Sekarang sekolah online, saya rajin ditelepon sama wali kelas. Dibilang, Bu, anaknya belum beresin tugas ini. Bu, anaknya nilainya masih kurang. Disuruh remedial, nggak datang-datang, nggak ngerjain tugas. Ditelepon susah. Nah, ini curhatan yang banyak banget didengar. Dari zaman anak kita masih di sekolah, sampai sekarang sekolahnya pindah ke rumah. Begitu pindah ke rumah, banyak sekali orang tua yang ngomong bahwa anak saya dulu lebih mandiri, sekarang jadi nggak mandiri. Ya, anak saya dulu masih oke nih daya juangnya. Sejak setahun belajar di rumah, jadi makin nggak ada daya juang. Ya, coba Bapak Ibu sama teman-teman iseng tanya. Kemarin ini saya ngobrol dengan beberapa orang perwakilan dari dinas pendidikan yang akhirnya akuin survei di sekolah gitu ya. Dulu tahun kemarin anak-anak tuh masih nanya, kapan ya sekolah, kangen pengen main sama guru, sama temen, gitu. Coba setelah setahun lebih, makin sedikit anak yang mau sekolah, ya. Akhirnya beberapa anak-anak udah ngerasa nyaman, nggak usah bangun pagi, nggak pakai seragam cuman setengah, ya, ke bawah nggak pakai celana dan rok seragam, ya, nggak harus bangun diburu-buru, bahkan nggak mandi juga nggak ketahuan, gitu kan ya. Terus anak-anak yang mulai mencoba untuk akhirnya nyontek dan sebagainya gitu ya, mereka akhirnya merasa nyaman belajar di rumah ya, daripada saya harus ke sekolah. Nah, buat orang tua ini jadi kegalauan besar ya Bapak Ibu ya, saudara ini gimana ini anak saya di rumah terus dan makin nggak mandiri. Segala sesuatu jadi makin minta tolongnya makin banyak. Nah, pertanyaannya kalau gitu kemandirian itu apa? Ya, mungkin kita sering ngomong, kenapa sih kamu udah besar kamu nggak mandiri? Nah, kita mau coba cek kemandirian ini apa sih? Dari sekian banyak tokoh psikologi, saya ambil satu tokoh psikologi dari Erikson. Ya, Erikson ini adalah seorang tokoh psikologi perkembangan. Nah, kemandirian ini adalah usaha bagaimana seseorang anak ini melepaskan diri dari orang tua untuk menemukan jati dirinya, ya, identitas ego dan mengarah ke individualitas yang mantap. Oke. Nah, dan kemandirian ini ditandai dengan mulai memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih kreatif, inisiatif, mengatur tingkah laku sendiri, bertanggung jawab atas segala keputusan sendiri, dan mengatasi masalah sendiri. Nah, 4 aspek kemandirian yang kita perlu tahu yang harus dimiliki oleh seorang anak, bahkan saya nggak hanya bilang seorang anak, banyak orang yang usianya sudah dewasa tapi tetap tidak bisa mandiri. Oh ya? Ya, banyak. Ya. Nah, 4 aspek ini adalah ini nih, satu aktivitas sendiri. Intinya dia melakukan banyak tindakan yang didorong oleh keinginan sendiri, bukan karena disuruh orang lain. Ya. Ini adalah hal penting bahkan dari sejak anak sedini mungkin, ya. Kemudian kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini mencakup rasa kemampuan diri sendiri, penerimaan diri, punya kepuasan atas usaha yang dilakukan oleh diri sendiri. Ya. Yang ketiga, inisiatif. Kemandirian itu di dalamnya ada inisiatif. Bagaimana dia mampu punya inisiatif melakukan hal-hal yang dilakukan tanpa dorongan dan paksaan orang lain, ya. Dan tanggung jawab. Nah, di dalam kemandirian ini jadi kata tanggung jawab ini nggak pernah bisa lepas karena mandiri ini salah satunya cirinya ada ketanggung jawab, ya. Bagaimana dia tekun, bagaimana dia bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil, bertanggung jawab atas kewajibannya, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita lihat bahwa
Dalam kemandirian ini sebetulnya adalah hal yang seharusnya dilatih sedini mungkin. Ya, jadi kemandirian ini bisa berkembang dengan baik kalau dikasih kesempatan untuk berkembang dan dilatih sejak usia sedini mungkin. Dan tuntutan kemandirian setiap usia itu berbeda. Karena waktu saya nggak bisa bahas detail per usia, Bapak Ibu ya. Tapi secara garis besar, contoh usia di 5 tahun ke bawah. Apakah anak-anak sudah bisa dituntut kemandirian? Bisa. Hal sederhana, bagaimana caranya kita melatih dia. Contoh, Bapak Ibu, ketika anak-anak di usia di bawah 5 tahun ke bawah, apakah mereka, contoh ya, udah usia setahun itu anak-anak belajar makan sendiri. Umur 2 tahun harusnya anak sudah bisa makan sendiri. Ya, apalagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini hal sederhana. Anak ini sudah bisa makan sendiri, anak ini sudah bisa pakai baju sendiri, udah bisa pakai sepatu sendiri, tapi kadang-kadang banyak anak yang nggak bisa. Ya, apakah tandanya anak ini nggak mandiri? Betul. Kalau belum bisa pakai baju sendiri, usia udah sampai ke 5 tahun, banyak orang tua yang gini, anak saya udah umur 5 tahun, baca udah jago, ngitung udah jago, wah segala macam pintar, tapi belum bisa pakai baju sendiri. Sayang sekali, ya. Padahal tugas perkembangan seorang anak di 5 tahun bukan di situ. Justru dia mampu melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri, bukan dengan bantuan orang tua. Kadang-kadang tapi orang tua tidak memberikan kesempatan. Ya, nanti kita lihat. Ada contoh-contohnya yang kadang kita nggak sadarin bahwa kita itu lagi bikin anak kita jadi nggak mandiri. Bukan hanya nggak mandiri, tapi jadi nggak capable, jadi nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kita jadi orang tua yang mungkin nggak sabar, orang tua yang seneng banget nolong anak, gitu ya. Nolong boleh, tapi bukan take over. Ya, nanti kita akan belajar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dilihat setiap usia ada tuntutan kemandirian yang berbeda sampai usia dewasa. Ya, contoh, apakah ada orang yang usianya udah 30-40 tahun masih nggak bisa mandiri? Banyak. Ya, tadi kita lihat 4 aspek. Banyak orang dewasa yang nggak punya tanggung jawab, nggak punya inisiatif. Kenapa? Karena nggak dilatih dan tidak ada lingkungan yang mensupport untuk dia bisa mandiri. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu hari ini, sore ini kita mau belajar sama-sama, termasuk saya. Ya, saya pun masih dalam proses belajar. Nah, kita perlu tahu nih sumber masalahnya apa. Ada 10 sumber masalah. Bapak Ibu nanti bisa catat, bisa screenshot dari handphonenya gitu ya. Hal-hal ini. Nanti bahkan di breakout room kita bisa diskusi. Ini yang menjadi masalah yang membuat anak kita nggak mandiri dan seringkali kita nggak sadarin. Kesatu, kita ngerasa bahwa anak nggak perlu tahu deh kondisi dan kesulitan orang tua. Terus anak itu harus selalu bahagia, nggak boleh sedih, nggak boleh susah, nggak boleh capek, nggak boleh sakit. Kita jadi lupa bahwa kita nih para mama papa hebat sore hari ini juga bisa sekuat ini, bisa sehebat sekarang ini karena apa? Karena dulu kita ngalamin susahnya, dulu ngalamin jatuhnya. Kenapa anak sekarang kita nggak boleh dia sakit? Kenapa dia nggak boleh jatuh? Kenapa dia nggak boleh susah? Kenapa dia nggak boleh capek? Kadang-kadang kita lupa, ya. Atau kadang-kadang kita sering, yang penting anak-anak urusan belajar aja lah, nggak usah tahu urusan rumah, nggak usah tahu orang tuanya berjuang mati-matian di masa pandemik. Jangan salahkan kalau gitu anak kita jadi anak yang egois. Karena nggak pernah diajak untuk kenal siapa keluarganya, nggak pernah diajak untuk tahu bagaimana perjuangan orang tuanya. Ya, yang ketiga nggak ada sistem budaya di rumah untuk menciptakan lingkungan untuk anak berlatih. Contoh sederhana, kenapa anaknya bisa di sekolah, kenapa di rumah jadi nggak bisa? Di sekolah dia bisa tertib, naruh sepatu, naruh baju, naruh tas, naruh segala macam karena ada aturan, ada rules di sekolah yang terus di-remind. Tapi di rumah nggak ada. Ya akhirnya jadi kemampuan itu hanya ada di sekolah. Di rumahnya ya udah bebas merdeka. Ya. Yang keempat, ada reward punishment yang nggak jelas dan nggak konsisten. Nanti kita akan bahas ya. Terus anggapan anak itu nggak bisa dan harus selalu dibantu. Jadi kalau anak dapat tugas, begitu orang tua tahu, biasanya orang tua tuh punya inisiatif tinggi banget gitu ya. Kayak saya juga sama, begitu saya lihat, wah tugas ini gampang, sini mami aja yang kerjain. Selalu kepengennya kayak gitu. Akhirnya anaknya nggak bisa-bisa karena kita selalu pengen bantuin, pengen kerjain ya. Ada tugas prakarya, ada tugas project, papahnya, mamahnya langsung,
Wah, udah langsung keluar strateginya, planning-nya, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Akhirnya anaknya ya udah tinggal duduk diam. Ya, lucunya saya sering ngelihat udah mama papanya yang sibuk, anaknya duduk diem, terus nanti mama papanya marah-marah ke anaknya, "Kamu bukannya kerja malah duduk aja." Lah kan yang ngerjain mamanya ya, gitu ya. Nah, kemudian ada keinginan take over nih nomor 6 tuh, menyelesaikan masalah anak dan konflik anak. Jadi kalau anaknya ribut sama temannya, orang tuanya langsung turun tangan pengen ambil alih, ya. Ketika anaknya punya masalah, langsung orang tuanya pengen langsung turun tangan beresin. Nggak pernah dikasih kesempatan untuk dia belajar menyelesaikan masalah. Ya, kemudian terjebak dalam pola strategi yang dibuat anak. Nah, Bapak Ibu perlu tahu nanti kalau ada kesempatan lain kita akan bahas bagaimana anak-anak dari sejak umur 1 tahun dia sudah bisa membaca pola yang ada di rumahnya. Ya, sehebat itulah anak-anak kita. Ya, bagaimana dia tahu kalau dia bisa menciptakan pola di mana keinginan dia akan terwujud. Hal sederhana, ketika dia pengen mainan, terus nggak boleh, terus dia nangis. Ketika dia nangis, akhirnya dikasih, dia langsung punya strategi bahwa, oh, oke, berarti problem solving-nya adalah kalau saya nangis dikasih. Ketika besoknya dia nangis, nggak dikasih. Dia guling-guling, dikasih. Oke, kalau gitu saya akan repeat hal yang sama. Nangis, guling-guling. Nah, kadang-kadang kita jadi orang tua, kita terjebak sama strategi yang dibikin sama anak. Ya, kita perlu menyadari dan perlu bersyukur memang anak-anak kita sepintar itu. Ya, nah, kemudian kita takut melukai perasaan anak. Jadi akhirnya kita memilih untuk nggak menegur. Atau kita nggak mau repot untuk jelasin dan ajak anak diskusi, itu nomor 9. Dan yang nomor 10 nih yang paling sering saya jumpai di para orang tua. Anggapan bahwa anak kita itu anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Padahal anak kita itu dari kecil sudah bisa diajak diskusi untuk lebih memahami kondisi di sekitarnya. Ya, nah oke, kalau gitu kenapa? Kenapa sih sepenting apa anak kita harus mandiri? Emang kalau nggak mandiri kenapa? Nah, 2 hal jawabannya. Ke-1, kita perlu sadar, kita jadi orang tua, kita nggak tahu sampai kapan kita masih Tuhan kasih kesempatan kita hidup untuk dampingin anak kita. Ya. Dan yang kedua, jangan sampai anak kita sampai dia gede, sampai dia besar, sampai dia dewasa, jadi anak yang selalu bersembunyi di belakang punggung orang tuanya. Karena apa-apa mamahnya yang maju, apa-apa papanya yang maju. Ya, gimana nanti dia sama keluarganya kalau gitu? Ya, nah jadi kita perlu lihat Bapak Ibu, kita nggak mungkin selamanya ngedampingin anak-anak kita. Kalau dia nggak mandiri, kalau dia akhirnya segala nggak bisa, salah satu faktornya karena kita nggak pernah latih dia untuk bisa. Ya, nah untuk itu kita komit ya, kita mau belajar sore hari ini. Dan sebelum apa kalau gitu yang harus saya lakukan? Nah, kita mau samakan tone-nya dulu. Kita mau samain tujuan kita dulu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudari, apa sih harapan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak? Dari segala doa kita, segala harapan kita, saya yakin ada satu hal yang mungkin kita bisa samain ya. Tujuan kita satu. Saya ambil dari ayat 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, anak kita doain sukses, kita doain apa yang dilakukan berhasil. Yes, betul Bapak Ibu, setuju. Tapi kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, ya. Tapi ketika kita punya anak yang takut akan Tuhan, dia hidup dengan benar. Ya. Jadi orang tua bisa tenang. Ya, Bapak Ibu juga mungkin bisa ngerasain gimana dulu waktu masih kecil atau masih remaja. Kita yang dikhawatirin sama orang tua kita. Sekarang giliran kita yang khawatir sama anak-anak kita. Ya, nah jadi kemandirian ini perlu dilakukan dengan benar. Gimana dengan benar? Nah, harapannya adalah dia mandiri, dia bisa jadi pribadi yang baik, tapi jalannya ada di dalam kebenaran. Ya, nah kalau gitu kita langsung masuk 4 poin yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kita belajar sama-sama, nanti kesulitannya apa kita sharing sama-sama ya Bapak Ibu ya. Apakah Bu Airin sudah berhasil? Belum, masih belajar banyak ya, masih banyak gagalnya. Tapi lebih baik gagal, tandanya kita mencoba daripada enggak sama sekali ya. Oke, nah kita mulai yang pertama ya. Nah, Bapak Ibu perlu sadari bahwa ada perubahan peran orang tua dalam membantu anak. Kita harus ingat, anak kita dari umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, anak usia
anaknya berkembang usianya, peran orang tua tuh semakin berubah. Oh ya? Iya. Pertama, Bapak Ibu, ini kalau saya andaikan ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita jadi anak nih, anak. Ketika kita jadi orang tua, kita ada di depan dia ketika dia masih kecil di bawah 5 tahun, ya. Ketika anak kita masih kecil di bawah 5 tahun, peranan kita, dianggap kayak gini nih ya, ini anak kita ya. Orang tua ini ada di depan. Orang tua ini yang ngajarin, lindungin, wah semuanya ada di sini. Ya, kita yang ngatur segala situasi. Nah, ketika anak kita sudah mulai kelas 4, 5, 6 SD, sekarang kelas 4, 5, 6 itu udah bisa dibilang masuk masa pra-remaja. Kalau dulu betul SMP itu pra-remaja. Sekarang kelas 4, 5, 6 itu udah kayak mau masuk masa pra-remaja. Perlakuannya udah hampir sama dengan anak SMP. Peranan kita udah bukan di sini Bapak Ibu. Peranannya udah di sebelah. Ya, menjadi teman. Orang tuanya berubah peran jadi teman. Teman yang bisa ngarahin, teman yang bisa diajak curhat, teman yang bisa mendengar. Ya, dan jadi motivator nih ya. Kenapa sih ngarahin nih? Dan ini, lihat, ketika anak di bawah usia 5 tahun, bahkan 12 tahun ke bawah, peranan seorang ibu itu masih sangat besar. Ya, jadi ini saya sekalian ngomong untuk Bapak Ibu nih ya, suami istri. Apa-apa anak-anak itu masih cari mama. Dapat nilai ulangan bagus, bikin gambar bagus, nyanyi bagus, semua pengen dapat pujian dari mama. Begitu anak kita udah usianya 11-12 tahun, anak ini udah mulai cari papa. Ya, contoh anak saya misalnya dapat ulangan bagus, Minatin dapat, oh iya, oh hebat banget sih, terus udah gitu saya udah nggak laku. Saya mau kasih lihat papi, biasa aja, gitu ya udah nggak laku, karena anak-anak di usia mulai masuk 11-12 tahun, dia akan mencari figur ayah untuk menjadi motivator dia dan penyemangat dan cheerleader dia. Dan disinilah peranan ayah menjadi sangat-sangat lebih besar ketika anak di usia remaja. Kenapa? Karena ayahlah yang punya peranan menanamkan visi. Ayahlah yang harus memberi reason di atas semua peraturan. Contoh, kenapa saya harus cuci piring sendiri? Kenapa saya harus beresin baju sendiri? Reason yang harus datang dari seorang ayah. Tanggung jawab, kemandirian, inisiatif itu bukan hal yang sederhana. Dan 3 hal ini perlu dibangun dari diri seorang ayah. Karena peran sebagai kepala keluarga inilah yang membuat si anak ini belajar melihat visi ke depan, belajar bagaimana disiplin. Ya, kalau ibu ini jadi penyemangat aja, reminder, tapi yang menanyakan why, menjelaskan kenapa penting, kenapa kamu harus seperti ini adalah peranan seorang ayah. Nah, jadi dari depan ketika kita jadi teman, nah ini merimain semua aturan, norma, wah segala macam gitu ya, tentang kenapa pentingnya kamu sekolah. Nah, ini ada di sisi sebelah. Beda ketika kita anaknya masih usia di bawah 10 tahunan ke bawah. Ya. Nah, ketika anaknya udah mulai SMP tingkat akhir, mau SMA, peranan kita ada di mana? Masih di sini, tapi mulai agak bergeser ke belakang. Ya, sampai ketika dia kuliah. Anak kita ada di depan, tapi kita tetap ada di belakangnya dia. Untuk apa? Untuk jadi mentor, untuk jadi trainer. Apa yang dia nggak tahu, yuk kita kasih tahu, ajarin. Menjadi penyemangat, menjadi pensupport di belakangnya. Kadang-kadang kita nggak mau. Kita selalu pengennya ada di depan, ngatur seluruh hidupnya dia. Ya akhirnya anak kita jadi anak yang nggak tahu saya tuh siapa. Karena saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk mendesain. Dan saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngambil keputusan dan salah. Dan ngambil konsekuensinya. Ya, nah lihat ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu kita bisa diskusi sama-sama untuk poin ini. Nah, dan ingat bahwa karakter dan kebiasaan orang tua ini menurun. Anak kita ini adalah cermin, ya. Kadang-kadang ini sering nih ya jadi bahan lelucon, tapi memang kenyataannya seperti ini nih Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Kalau anaknya good gitu dibilang, oh ini kamu kan anak mamah banget ya. Begitu anaknya bad, kamu anak papah banget gitu kan ya, suka akhirnya jadi lempar-lempar gitu ya. Nah, padahal tanpa kita sadari, apa yang dia lihat di sisi ayah, apa yang dia lihat di sisi ibu, ini berbaur. Ya, jadi hal yang dia akhirnya tiru semuanya. Ya, jadi ingat bahwa peranan kita, tingkah laku kita, sifat kita, itu anak kita melihat
meniru, dan bahkan dia bisa berinovasi bahkan. Ya. Nah, poin yang kedua, ingatlah bahwa segala sesuatu butuh proses. Jadi, kita juga sehebat sekarang mama papa kan butuh proses. Ya, nggak ada anak yang terlahir langsung bisa ngitung, bisa akar, bisa kuadrat gitu, nggak ada. Semua butuh proses. Nggak ada anak yang begitu terlahir langsung bisa bikin grafik desain jagoan gitu. Nggak ada. Tapi anak-anak butuh proses, butuh latihan, butuh belajar. Jadi stop ambil alih. Kasih kesempatan untuk dia belajar. Ya. Nah, dan belajar juga untuk memberikan kesempatan anak kita mengambil keputusan dan terima konsekuensi. Jadi kadang-kadang kita perlu kasih choice yang sederhana. Ketika dia tanya, "Mah, aku weekend nih gitu ya, aku berenang apa main game ya?" Coba menurut kamu gimana? Biasa kan orang tua tuh kepengennya kita yang mutusin gitu. Biarin dia suruh bikin keputusan sendiri. Ya, Mas, sekarang udah jam 10 ya, aku tidur apa main lagi ya, kagok gitu, kayak pengen nambah sejam lagi. Menurut kamu gimana? Baiknya gimana? Konsekuensinya apa kalau kamu tidur dan kalau kamu main? Nah, kita perlu ajak diskusi. Oke? Dan kasih encouragement dan bukan judgment. Ya, encouragement ini adalah penyemangat, tapi tidak menghakimi. Kadang-kadang kita bikin anak-anak kita dengan kalimat yang nggak sengaja mungkin ya kita ucapkan jadi judgement yang merendahkan diri dia. Akhirnya anak-anak ini tidak merasa didukung, tidak merasa disupport. Ya, dan kasih kesempatan untuk anak-anak melakukan kesalahan, untuk capek, untuk susah, untuk sakit. Contoh, ketika kita melatih kepercayaan, ketika kita melatih bahwa tahu nggak, membangun kepercayaan itu susah, terus akhirnya dia bohong. Setelah dia bohong gimana? Contoh, Mama nggak akan cek ya laporan sekolah kamu ya. Coba Mama pengen tahu kamu udah bisa tanggung jawab belum sama tugas kamu. Begitu ternyata, loh kok ada tugas nih satu yang nggak dikerjain nih? Wah, tandanya kamu nggak bisa dipercaya. Oke, mulai sekarang Mama cek lagi semua. Nah, tandanya kita nggak lagi ngebangun kemandirian dia. Berarti solusinya apa? Solusinya berarti kita harus diskusi. Oke, berarti kamu melakukan kegagalan. Nggak apa-apa. Nggak ada orang yang nggak ngelakuin kegagalan. Pertanyaannya sekarang setelah gagal, ke depannya mau gimana nih? Nah, kita perlu spend waktu, perlu kasih waktu untuk diskusi ini. Ya, dan perlu sabar untuk kasih kesempatan dia. Nah, Mama, Papa, Bapak, Ibu, teman-teman, saudari semua, ini beberapa do and do not yang sering kali kita nggak sadari. Bagaimana kita men-take over dan akhirnya membuat anak-anak kita bukan jadi hanya nggak mandiri, tapi jadi nggak capable lakuin apapun. Nih, lihat. Ya, kita seringkali menjadi orang tua yang nggak sabaran anaknya suruh ngikat sepatu. Ya, nah tapi lihat ada yang disilang, ada yang di checklist. Ya, yuk kita belajar sama-sama mulai melakukan yang di checklist. Yang kedua, nih, ya, ketika anaknya sedang belajar, pengen banget gitu ya, bantuin sini mama aja lah yang bikinin gitu. Atau apa sok jawab soalnya bareng-bareng aja, bareng-bareng gitu. Nah, kita nggak mau kasih kesempatan dia kerjain dulu sendiri. Kalau ada apa yang nggak ngerti, tanya. Ya, kadang-kadang kita jadi orang tua yang nggak sabar. Oke? Nah, yang ketiga adalah nih, ketika kita bawa anak kita nih, misalnya ya, belanja mungkin ya, beli buku atau beli apapun, kadang-kadang kita sering sekali pengen pilihin, nggak kasih kesempatan buat anak kita pilih sendiri. Ya, atau nih satu lagi, ketika anak kita dia kesel, dia marah, dia teriak-teriak, terus kita samanya teriak-teriak. Nah, kadang-kadang kita perlu, Bapak Ibu boleh cobain deh ya, ini teknik komunikasi di psikologi. Ketika ada satu orang yang ngomong dengan nadanya tinggi, tapi ketika kita jawab dengan nada yang rendah, ya gimana? Lama-lama nih nanti turun tonnya. Ya, nah ini perlu dilatih, terutama di anak-anak usia, baik di usia 5 tahun ke bawah maupun di usia menjelang ke pra-remaja. Ya, tidak mudah, tapi kita perlu latih. Bagaimana anak-anak perlu mengendalikan dirinya. Kalau minggu lalu kita ngomongin soal emosi, bagaimana dia belajar untuk menyampaikan emosinya dan memanage emosinya. Oke, nah dan kemudian ini tuh lihat, ya ini hampir sama. Ketika anaknya nangis, udah lagi sedih, udah lagi kesel mungkin, kita kesel juga gitu ya. Akhirnya jangan nangis, kamu ngeyel. Akhirnya anak ini ngerasa bahwa oke, jadi nggak ada, aku harus gimana nih? Aku harus gimana? Dia bingung.
Padahal yang anak kita perlukan adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa jadi temannya dia. Ya, nah kemudian ini nih, lihat. Ini dari sejak anak usia 1 tahun dia udah bisa jalan aja ya, udah bisa Bapak Ibu. Ya, contoh kita mau nyuci, ajak anak kita untuk masukin cucian sama-sama. Ajak anak kita nyapu bareng-bareng, walaupun nyapu jadi bikin tambah kotor, tapi akhirnya kebiasaan yang dilakukan sampai usia besar. Ya, nah kemudian ini nih, kalau kita ajak kita ketemu sama orang lain, biasanya kita selalu pengen ngejawab pertanyaan dan nggak pernah kasih kesempatan anak kita buat jawab sendiri. Ya, nah terus hati-hati nih terutama apalagi kalau kita punya anaknya udah laki-laki nih ya. Jadi kadang-kadang kita masih pengen biar gimana ini anak nih my baby boy gitu ya, my baby girl yang nggak besar-besar gitu. Jadi pengen aja dipegang terus ya. Nah ada waktunya buat kita biarin dia untuk sendiri. Oke, nah kemudian nih lihat bagaimana anak kita ketika melakukan kesalahan. Kadang-kadang jawaban kita adalah fokus ke kamu mecahin vasnya, ke kesalahannya. Fokusnya harusnya bukan ke kesalahannya. Fokusnya adalah kamu lihat nih ya, ketika kamu lari-lari, terus kamu gak sengaja nyenggol vas, nih pecahannya nanti bisa bikin kamu luka. Lari-larinya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam rumah, nah kadang-kadang ini butuh waktu nih, dan butuh kesabaran dan butuh pengendalian emosi yang benar-benar makan waktu, ya. Tapi ini yang kadang-kadang kita miss untuk lakuin, ya. Nah kemudian, nih lihat, ini salah satu contoh bagaimana anak ketika diajak untuk sama temennya, terus dibilangin, "Hayo manjat yuk," gitu. Atau kamu takut? Nah, lihat jawaban dia menunjukkan bahwa dia mandiri atau enggak. Ya, contoh anak-anak yang gampang tertantang. Lihat anak-anak yang udah cukup besar. Ya, nah tapi lihat sama anak-anak yang terbiasa diajak ngobrol sama orang tuanya. Saya nggak bisa lakuin itu. Kalau kita jatuh dan akhirnya sakit, wah nanti jadi panjang. Ya, lihat. Ya, ini hal-hal yang kita bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya mau share ini sesuatu yang kita bagus banget ini kalimatnya dan kita perlu cerna bareng-bareng ya. Ini perkataan seorang anak. When you cut it for me, write it for me, open it for me, set it up for me, draw it for me, or find it for me. Ketika anak ini ngomong ke orang tuanya, ketika mamahnya yang nulisin, bukain, bantuin, kerjain semuanya, yang anak kita pelajari adalah that you do it better than me. Akhirnya anak belajar melihat bahwa, oh ya, mama emang lebih jago, dan aku nggak bisa. Ya, kita seringkali melakukan ini. Helikopter parenting adalah hal yang seringkali banyak banget orang tua lakuin dan nggak sadar. Kita pengen tahu anak kita semuanya 24 jam kali 7. Nggak bisa kalau kita nggak lihat. Ya, akhirnya anak-anak kita jadi mau nggak mandiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan helikopter parenting? Melakukan apa yang sebetulnya anak kita bisa lakukan sendiri. Contoh, nyuci piring emang nggak bisa gitu sendiri? Bisa kan? Anak umur kelas 4, 5, 6 SD. Apakah nggak bisa cuci piring sendiri? Bisa. Apakah nggak bisa dia beresin bajunya sendiri? Bisa. Tapi kita seringkali lakukan itu untuk dia. Ya, dan akhirnya kita melakukan parenting sesuai dengan ego kita. Tanpa kita sadari. Ya. Nah, yang ketiga adalah saya percepat ya karena waktu ya. Jangan pernah anggap kita anak kecil yang nggak ngerti dan nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Ya, kita sering kali saya selalu kasih masukan, saya kasih saran kepada orang tua untuk ceritakan kondisi apa yang dialami pada anak, supaya dia pun terbiasa untuk tahu. Coba kasih kesempatan untuk dia kasih ide. Ya, contoh hal sederhana. Saya sejak anak saya kecil udah agak besar di TK, di SD, saya ajak dia ke tempat kerja saya. Supaya apa? Ketika saya ada kerjaan di event, dimanapun saya ajak dia, supaya dia tahu, oh ini kerjaan mamahnya. Oleh papahnya diajak juga di tempat kerjaan papahnya, supaya dia tahu, oh kayak gini kerjaan orang tua saya, oh kayak gini ya kesusahannya. Masalah apa yang saya alamin di kerjaan, saya sering cerita sama dia, saya minta masukan dari dia. Ya, dan akhirnya hal ini yang membuat dia
Jadi terbiasa untuk berpikir menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Dan akhirnya anak kita juga belajar buat nggak egois, karena dia lebih aware sama kondisi orang tuanya. Ya, nah ini ya kesempatan diskusi. Dan Bapak Ibu coba belajar untuk kita perlu latihan memberikan pertanyaan yang challenging. Contoh hal sederhana ya Bapak Ibu ya. Kan sekarang di masa pandemi ini anak-anak sekolah belajar di rumah. Saya suka nanya gini ke anak saya. Kenapa pakai celana seragam? Kan nggak kelihatan sama gurunya juga. Udah aja pakai baju atasnya aja. Sengaja Bapak Ibu. Ya, saya kasih pertanyaan seperti itu. Udah aja atasnya aja, bawahnya mah pakai piyama aja, nggak kelihatan ini. Nah, dari situ jawabannya nanti saya akan tahu apakah anak ini paham atau enggak. Saya berapa kali lagi itu pernah anak saya ngomong gini, Mami, tahu aturan sekolah kan ya? PSAS lengkap. Kalau lengkap tuh sampai sini. Kalau enggak, tandanya saya enggak taat. Sekalipun enggak dilihat, taat itu bukan karena dilihat. Oh, oke. Berarti dia tahu konsep taat. Dia tahu konsep melakukan peraturan. Saya tanya, emang apa bedanya pakai seragam sama nggak pakai seragam? Taat sama nggak taat soal itu? Kan nggak ketahuan juga. Kan taat itu latihan. Kan disiplin katanya. Nah, di situ berarti saya tahu pola pikirnya sampai di mana. Ya, jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita perlu kasih pertanyaan yang challenging untuk kita tahu kemampuan dia berpikirnya sampai di mana. Ya. Nah, kemudian ingat bahwa anak kita punya emosi. Jadi kita perlu hargain juga, ya. Nah, dan yang terakhir adalah pastikan kita juga bisa dipercaya dan jadi teladan. Ya, ini nggak pernah saya lupain karena saya juga masih proses belajar di sini. Ya, perlu ada sistem budaya yang tepat, yang konsisten. Ya, kalau kita bikin aturan, bareng-bareng bikinnya dan deal, setujui, sepakati kita sekeluarga bikin aturan bareng-bareng, taatin bareng-bareng. Siapapun yang nggak melakukan aturan ini, saling ingetin. Ya, nah reward and punishment yang jelas dan konsisten supaya anak kita nggak bingung. Hari ini harus cuci piring, besok nggak cuci piring nggak apa-apa. Besoknya harus cuci piring lagi, besoknya lupa lagi. Ya, dan saya selalu ingetin ketika anak kita melakukan satu hal yang dia bisa lakukan sendiri, perlu dipuji. Jangan dipujinya dengan kata-kata, nah kayak gitu, emang udah seharusnya. Itu bukan pujian Bapak Ibu. Ya, jadi ketika dia melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dia, wow, reward-nya nggak usah barang. Reward-nya adalah pujian untuk membuat dia repeat. Oke? Nah, dan yang tadi saya singgung dari awal, kasih tanggung jawab di luar tugas sekolah. Ini yang membuat anak-anak punya inisiatif. Ini yang membuat anak-anak belajar tanggung jawab. Oke? Nah, dan yang penting adalah ya pasti ini, bikin dan bangun komunikasi dalam keluarga. Dan yang jadi masalah, kita jadi orang tua perlu jadi teladan dulu. Yang namanya komunikasi nggak lepas dari pendengar. Karena kadang-kadang kalau kita mau jujur ya, bener nggak Bapak Ibu teman-teman? Seringkali kita mendengar untuk ngejawab. Bukan mendengar untuk memahami. Saya menyadari ini juga kekurangan saya. Saya bersyukur saya punya suami yang selalu ingetin. Ya, saya, terutama ibu-ibu, ini sering banget. Ketika dengar, ini di otak kita udah ada 1000 perkataan ke depan. Akhirnya kita nggak paham. Kita dengar buat kasih solusi. Kita dengar buat ngejawab. Ya, dan tanpa kita sadari, anak kita pun begitu. Saya sadari itu. Ya, makanya saya punya kekurangan yang akhirnya, ya saya bersyukur suami saya ingetin terus. Ketika ngomong, anak saya ngomong, terus saya tuh udah pengen ngejawab gitu. Udah gatel pengen jawab. Biasanya suami saya langsung tepak. Mau jawab atau mau paham? Iya ya, mau paham. Ya, kunci dulu mulutnya. Nah, ya, ini adalah kesalahan pendengar komunikasi yang paling fatal. Oke, nah dan terakhir nanti Bapak Ibu saudari semua di akhir kan kita akan masuk break off room ya. Nah kita bisa sharing 2 hal ini. Ya, kesulitan apa nih tadi, curhatan yang tadi mungkin sama dan kesulitan-kesulitan yang sering dialami, mungkin yang selama ini tadi ada 10 poin yang membuat anak kita jadi susah mandiri, kita coba bisa sharing, ya. Nah, dan bisa saling kasih solusi, ya. Nah, dan hari ini satu langkah sederhana apa nih yang mau mulai kita ambil untuk melatih kemandirian anak-anak kita? Satu aja dulu. Ya, oke. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu dan saya mau tutup dengan satu quote bahwa parenting ini nggak mudah, ya.
tapi kita sama-sama percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bersama dengan Tuhan, kita yakin memang sangat berarti, sangat berharga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kembali pada Saudara Titus. Masih di mute, Titus. Ya, terima kasih untuk Ibu Iren kesempatannya. Saudara-saudari, rekan-rekan semua, kita melihat sendiri ya bagaimana ternyata dari sharing demi sharing kita bisa belajar sesuatu. Setelah ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh sambil memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang ada. Lalu yang berikutnya saya juga mengingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru bergabung boleh merename nama terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah cabang study center dari mana, lalu boleh spasi nama, lalu boleh spasi ada berapa partisipan atau ada berapa, apakah Anda sendiri atau bersama pasangan ya, boleh ditulis 1, 2 seperti itu. Lalu sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya boleh sedikit memberikan ini tadi ya, poin-poin ya. Tadi pertama kita perlu menjadi orang tua, ini menjadi teman ya tadi pertama. Kita boleh belajar menjadi teman karena notabene mereka sudah remaja, sudah di atas 11, berarti mereka tidak bisa kita kontrol terus seperti biasanya. Lalu kita juga perlu melihat yang kedua bahwa segala sesuatu adalah proses. Ya, mereka memang perlu belajar juga perlu waktu. Seperti tadi ya, menali sepatu, ya itu juga semua ada sebuah proses memang. Dan yang ketiga juga kita ini ya, jangan menganggap anak kita tidak bisa. Mereka itu sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Bahkan kalau urusan digitalisasi, saya bisa berkata anak-anak yang semakin muda itu semakin lebih canggih gitu ya. Yang keempat juga kita ya tentu saja menjadi teladan. Nah, berbicara soal ini saya jadi teringat satu ayat di dalam Alkitab yang sangat baik sekali, yaitu dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Dikatakan jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi meskipun mereka lebih muda dari kita, lebih usia lebih muda memang, tapi kita tidak boleh meremehkan mereka. Karena justru sejak muda itulah mereka perlu belajar menjadi teladan seperti tadi, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Nah, Bapak Ibu semua, justru dari gathering hari ini, saya rasa kita bisa melihat ya bahwa anak remaja kita ini bukanlah yang bisa kita atur semau kita, tetapi mereka ini setidaknya adalah seorang rekan sebenarnya. Sama-sama belajar ya. Mereka ada titik di mana mereka belajar, kita juga sebagai orang tua, sebagai pembina juga ada titik di mana kita belajar. Jadi menjadi rekan yang sama-sama saling belajar dari segi yang berbeda. Baik, Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan di kolom chat. Sudah ada ada pertanyaan juga ya. Mungkin nanti Kak Iren ya, Ibu Iren boleh membantu ya untuk menjawabnya juga. Yang pertama adalah berbicara soal anak-anak ini menjadi mandiri ya. Mandiri ini kan juga membutuhkan proses Ibu Iren. Lalu sampai taraf apa kita bisa menjawab atau menyatakan bahwa seorang itu sudah 100% mandiri? Mungkin boleh dijawab. Oke, ya terima kasih saudara. Ya jadi kalau dilihat sampai hari ini apakah kita sendiri sebagai orang yang udah dewasa sudah 100% mandiri? Nggak bisa dibilang ya 100% gitu ya. Mungkin karena ada masalah hal-hal yang kita sendiri mengalami, ada hal-hal yang di dalam hal ini saya masih kurang, masih harus latihan. Saya kadang-kadang masih kurang inisiatif. Kalau tadi kita lihat 4 hal yang tadi itu ya, tentang aktivitas sendiri, kepercayaan diri, tanggung jawab, inisiatif. Jadi seumur hidup kita ini kemandirian ini berkembang sesuai tuntutan usia. Contohnya, tuntutan kemandirian di anak usia di bawah SD, contoh kayak pakai baju sendiri, bisa makan sendiri, pakai sepatu sendiri. Nah, ini harus lolos dulu, harus lulus kan, ya gitu ya. Nah,
Ketika di situ sudah selesai, di usia SD apakah ada tanggung jawab dan kemandirian yang berbeda? Ada lagi. Nah, di sini proses lagi. Belum tentu dia bisa lolos di situ. Ya, contoh kayak, oh anaknya bisa tekun belajar, oh anaknya bisa tahu kapan dia manage waktu untuk tidur, untuk mandi, untuk makan, untuk ngerjain PR. Itu prosesnya panjang. Tapi ketika dia mungkin nanti di taraf SMA atau di kuliah, baru lulus tuh soal itu, bahwa dia akhirnya bisa manage waktu. Oh, saya harus bisa manage waktu saya, kapan belajar, kapan main, kapan jalan-jalan. Mungkin waktunya panjang. Tapi semakin dini dilatih, semakin cepat dia bisa. Ya, jadi memang prosesnya seumur hidup, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena tanggung jawab yang kita terima makin hari makin banyak. Contoh ibu rumah tangga, tanggung jawabnya harus masak, misalnya beresin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, tanggung jawabnya banyak, gitu. Dan mungkin nggak semuanya bisa selesai. Ya, inisiatif untuk melakukan ABC nggak selesai, tapi terus belajar. Jadi seiring dengan pertambahan usia, kemandirian ini semakin berbeda bentuknya. Gitu mungkin ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Lalu ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita habis ini masih akan ada sesi breakout room ya, jadi kita masih belum selesai. Setelah sesi pertanyaan ini kita akan ada sesi breakout room nanti. Saya melanjutkan pertanyaan lagi, ada 2 ya pertanyaan. Bagaimana dari sisi orang tua untuk tidak lagi menerapkan helikopter parenting? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi ketidakpercayaan kita kepada anak karena pernah berbohong? Nggak mau parkir, Ono. Ya, silakan Ibu Irene. Oke. Iya, oke. Yang pertama ya helikopter parenting ya. Helikopter parenting ini saya rasa hampir semua orang tua pasti pernah mengalami itu karena kita mengalami masa transisi dari anak kita bayi, masa anak-anak sampai ke remaja. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa bahwa anak kita udah makin besar. Nah, jadi yang kita perlu sadari dan kita perlu terima bahwa anak kita ini udah makin besar gitu. Ya, dan dia butuh harus dikasih kesempatan untuk melakukan itu sendiri. Ya kayak tadi hal sederhana, helikopter parenting itu kan salah satu cirinya adalah mengambil alih hal yang anak kita bisa lakukan tapi masih tetap kita yang lakuin. Ya kayak tadi, pakai baju, pakai sepatu, sampai anaknya udah SD masih harus dibantuin sama orang tuanya. Nah, jadi kita perlu menyadari bahwa anak kita tuh di usia segini harusnya udah bisa apa ya? Gitu. Wajarkah jika anaknya udah kelas 4-5 SD, nali sepatu belum bisa? Nah, kita harus tanya seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu cek dan recheck apa yang anak kita masih kok kita terus yang take over. Hal sederhana, anaknya udah SMP, tapi orang tuanya masih sibuk ngerjain kerjaan tugas anaknya. Nah, itu kan ada hal yang, waduh, kenapa kayak gitu ya? Gitu. Ya, nah dan berarti ada hal yang salah yang kita lakukan. Jadi kita perlu menyadari dulu, kita perlu cross check anak kita ini harusnya sudah sampai di usia ini udah bisa apa dan apa yang saya harus mulai mundur gitu. Apalagi ketika anak ini sudah pra remaja, apalagi udah usia SMP, dia kan mulai usia untuk lebih banyak involve sama orang lain ya. Peranan kita udah lebih banyak di pinggir. Nah, ada hal-hal yang kita nggak boleh take over. Contoh anak SMP mau masuk ke SMA, apakah kita yang harus mutusin? Ataukah kita bisa kasih kesempatan ke dia untuk memilih sekolah yang dia pengen? Dengan diskusi tentunya. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, jadi perlu diskusi, perlu banyak sharing. Nah, ini kita bersyukur ya, kita punya komunitas nih teman-teman, Bapak Ibu, orang tua yang kita bisa ngobrol bareng nanti. Bagaimana kalau saya ngalamin gini oke nggak ya? Ada masukan nggak untuk saya? Kayak gitu. Ya, nah itu yang helikopter parenting. Yang kedua adalah tadi tentang apa saudara maaf? Tentang bagaimana mengatasi ketidakpercayaan kita kepada anak karena pernah berbohong. Iya. Bohong, iya. Bapak Ibu jujur-jujuran ya. Siapa sih yang nggak pernah bohong? Ya, betul. Saya sendiri mengakui saya dari kecil sampai seusia gini, wah nggak kehitung kayaknya ya ngebohong. Karena bohong itu nggak usah diajarin. Kayak dari kecil udah bisa bohong aja.
Betul nggak Bapak Ibu ya? Masih kecil anak-anak aja udah bisa bohong. Karena itu kayak masuk ke dalam DNA diri kita sebagai manusia gitu. Kayak kemampuan berbohong itu bukan sesuatu yang perlu dipelajari, kayak naturally gitu. Naturally bisa aja ngebohong. Pertanyaannya, nah kayak tadi, itu yang tadi saya kasih contoh. Ketika kita mau ngajarin anak soal kepercayaan, bahwa ngebangun kepercayaan ini susah loh. Lama, butuh waktu bertahun-tahun. Tapi ngancurinnya cukup sedetik, dan begitu sedetik itu kepercayaannya hilang, seumur hidup balikin kepercayaan susah banget. Nah, ini perlu latihan. Jadi ketika misalnya ya, Bapak Ibu ya, anak kita ngebohong, contohnya apa ya? Misalnya, satu saat kita tahu anak kita nonton pornografi misalnya. Biasanya, nah ini juga menjadi warning ya. Ini pelajaran berharga yang saya pun masih sampai hari ini belajar mengendalikan diri. Kadang-kadang anak bohong karena orang tuanya bereaksi terlalu berlebihan. Sehingga anak ini cari safety dengan berbohong. Ya, contoh sederhana, ketika anak kita nonton pornografi atau nyontek atau dia punya ulangan jelek. Nah, seberani apa dia mengakui kesalahannya sama orang tua? Cenderungnya, karena manusia ini secara psikologis punya kemampuan untuk defense mechanism, dia tahu kalau dia ngaku, ini akan berakibat fatal. Ya, tapi anak kita perlu tahu konsepnya. Contoh sederhana, saya sama suami saya, anak saya tahu, kalau dia bohong, waduh, itu tandanya fatal besar. Kesalahan terbesar. Ya, jadi ketika kita melihat sudut pandangnya, contoh hal sederhana ya Bapak Ibu ya. Kalau anak kita nilainya jelek, terus dia bohong. Yang mau jadi masalah poin utama kita apa? Bohongnya atau nilai jeleknya? Ya, nah ini yang harus jadi hal yang penting. Kalau nilai jelek menjadi poin utama, ini nggak akan ngebangun soal kebohongannya. Tapi solusinya bisa kayak gini. Emang nggak ada gitu orang yang nilainya bagus terus? Pasti ada orang-orang tuh yang nilainya pasti pernah jelek. Kalau nilai jelek salah nggak? Salah, tapi kita bisa perbaiki. Tapi bohong, nah begitu kamu bohong, mama langsung nggak percaya. Kalau gitu harus gimana ya? Ya udah Ma, kasih aku kesempatan sekali lagi. Berikutnya aku jujur deh ngomong. Apakah bisa dipercaya nggak Bapak Ibu? Bisa iya, bisa enggak. Ya, nah jadi Bapak Ibu, ketika kebohongan ini terjadi, Bapak Ibu perlu waktu mungkin 2 jam, mungkin 3 jam perlu ngajak ngobrol. Tapi bukan berarti akhirnya take over. Kasih dia kesempatan lagi. Berapa kali kasih kesempatan? Jutaan kali. Ya, kalau kita mau lihat ayat di firman Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? 7 kali. Sehari, Bapak Ibu. Sama, berarti anak kita juga harus dikasih kesempatan yang sama. Ya, untuk melatih dia dan kasih tahu konsekuensinya apa. Nah, Bapak Ibu, saya bisa kasih asosiasi sedikit ya, Bapak Ibu yang minta waktunya. Bapak Ibu punya celengan, ya ini hal simpel, sederhana yang kita bisa logikain anak-anak. Jadi celengan ini adalah celengan tabungan kepercayaan. Bapak Ibu siapin koin aja 100 atau 500-an gitu ya. Setiap kali dia ngelakuin sesuatu, dia jujur, Mah, aku hari ini tadi nakal, aku nyontek. Wah, hebat kamu bisa jujur. Wah, jagoan. Nah, Bapak Ibu ambil uang 1.000 atau 500 masukin ke koin itu, ke situ. Ya, terus seperti itu. Itu adalah tabungan. Nah, begitu ketahuan bohong, Bapak Ibu buka celengannya. Buka, misalnya di celengan itu udah ada 100.000 gitu ya. Buka celengannya, keluarin semua uangnya. Nah, kepercayaan Mama jadi kosong lagi. Ya, nah, padahal sederhana ya. Kamu udah ngelakuin 100 kejujuran, dan kamu bohong 1, hilang nih yang 100. Nah, anak-anak perlu asosiasi itu. Karena kemampuannya harus melihat. Kemampuannya dia baru paham kalau dia lihat. Nah, jadi kita perlu kasih lihat tabungan kejujuran yang bisa hilang dan lenyap dalam waktu sesaat. Nah, seperti itu ya, nanti satu saat kita boleh nanti diskusi lagi. Ya, oke. Saya kembalikan lagi Saudara Titus. Baik, karena waktu
bagi Bapak Ibu nanti yang masih ada pertanyaan, kita boleh diskusi di dalam sesi breakout room-nya ya. Di sesi breakout room. Oke, sebelum masuk ke sesi breakout room, saya akan pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita boleh masuk ke dalam breakout room. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan. Tuhan, terima kasih untuk penyampaian materi yang ada. Boleh membawa kami, boleh belajar, baik menjadi orang tua, juga dalam pendidikan anak-anak remaja. Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati terus. Mereka adalah anak-anak muda yang bagi generasi yang lebih baik lagi. Tuhan, Kau juga ingat dalam sesi breakout room, kami boleh sama-sama sharing, saling belajar, saling menimba. Tuhan, berkatilah keluarga kami juga, berikan kesehatan selalu di tengah kondisi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam sesi breakout room. Silahkan host untuk masuk ke breakout room. Saudara Rudo? Ya. Bagi kita aja ke grupnya ini yang ada saudarinya, nggak apa-apa, mungkin kita dengar dulu. Ya. Oke, saya juga pindah ke room lain ya, saudara-saudara ya. Oke. Ya, silakan dari Randy. Itu aja ya, Dok ya. Ini udah bisa masuk, buat bisa pilih sendiri. Oh, kita bisa pilih sendiri. Iya, di bagian Pilih sendiri. join.